Alasan kenapa kok semua senyawa ionik itu kuat dan dapat terdisosiasi secara sempurna, ya karena dia dilarutkan ke sebuah senyawa H2O yang dia itu punya parsial positif dan punya parsial negatif. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah kita akan melanjutkan lagi pembacaan buku Kimia Dasar karya Bapak Raymond Chang. Seperti biasa, mari kita mulai ngaji ini dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada mualif kitab Kimia Dasar Bapak Raymond Chang. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Hari ini kita lanjutkan teman-teman, setelah kemarin kita bicara tentang sifat umum larutan ya. Ini kita masih di topik yang sama ya, sifat umum larutan itu. Tapi kita mau fokus sekarang ini ke elektrolit versus non elektrolit. Di terakhir pertemuan kemarin itu kan saya membuat semacam kayak bagan percobaan untuk membuktikan apakah sebuah larutan itu bersifat elektrolit atau non elektrolit. Ketika mula-mula seperti ini isinya hanya air, kita sudah kasih baterai, kita kasih elektroda seperti ini, nah airnya itu tidak mau menyala. Nah, bahwa teman-teman semua nyala atau tidaknya lampu di sini ini sebenarnya itu tergantung pada seberapa kuat kemampuan dari si elektrolit yang ada di sini untuk mengalirkan si aliran listrik itu. Jadi memang ketika misalnya kita itu belum memasukkan apa-apa ya, air itu kan sebenarnya kemarin itu kan kita bicarakan bahwa air itu adalah salah satu senyawa yang kemampuan menghantarkan listriknya itu sangat buruk. Itulah kenapa di sini nih di lampunya itu tidak akan menyala ketika isinya itu hanya air. Tapi ketika misalnya kita ganti, taruhlah dengan sesuatu yang sifatnya itu, taruhlah kita masukkan cuka gitu ya, CH3COOH. Ketika kita masukkan cuka seperti ini, apakah lampunya akan menyala? Jawabannya adalah iya. Tetapi nyalanya itu sebenarnya tidak terang. Sedikit saja. Nyala sih, tapi tidak terang. Tetapi ketika CH3-nya itu kita ganti ya. Kita ganti, yang dimasukkan itu bukan CH3, tapi misalnya NaCl, seperti contoh yang kemarin itu lampunya akan menjadi sangat terang. Nah, kenapa kok ini terjadi? Ini karena terdapat perbedaan kemampuan menghantarkan listrik. Sehingga ketika kita mengamati lampu ini, kok ada yang tidak muncul cahaya sama sekali, kok ada yang sedikit, ya nyala sih, tapi kok nggak terang, ada yang terang. Itu berhubungan dengan kemampuan senyawa yang dimasukkan itu menghantarkan listrik atau tidak. Nah, tapi syaratnya harus sama ya konsentrasinya ya. Jadi taruhlah CH3COH 1 M, 1 molar, NaCl-nya juga 1 M. Jadi dibandingkannya itu dengan komposisi yang sama. Jadi dengan membandingkan tingkat kecerahan, tingkat terang tidaknya dari lampu ini, kita itu akan tahu mana senyawa itu yang tergolong elektrolit kuat atau elektrolit lemah, atau memang dia itu non elektrolit. Jadi ada 3 ya, elektrolit kuat, lemah, dan non. Yang CH3COH, cuka, itu sebenarnya masuknya ke lemah. Jadi penganalisanya adalah dengan menggunakan teknik seperti itu. Lah pertanyaan kan sekarang gini, tadi itu kita sudah tahu akhirnya kan ada elektrolit kuat, ini kuat yang pertama, yang kedua itu lemah, dan yang selanjutnya adalah non
elektrolit. Dan seperti biasa, ketika muncul istilah baru, mari kita mendefinisikan. Yang pertama adalah, apa itu elektrolit kuat? Nah, contoh elektrolit kuat adalah yang dia itu dapat memunculkan sinar sangat terang. Sementara kalau yang lemah itu yang memunculkan sinar sih, tapi kecil. Tapi yang non-elektrolit itu yang tidak memunculkan sinar sama sekali. Kuat, elektrolit kuat adalah ketika kita masukkan suatu zat, itu dia itu akan terdisosiasi secara sempurna. Jadi kan kalau diurut itu begini, kenapa kok NaCl itu ketika masuk dia bisa menghantarkan listrik sangat baik dan membuat lampu menyala sangat terang? Karena NaCl ketika masuk ionnya akan terdisosiasi secara sempurna. Sementara kalau CH3COOH, kenapa kita masukkan kok lampunya itu menyala sebagian saja atau redup? Karena CH3COOH tidak terdisosiasi secara sempurna. Jadi ini ada disosiasi sempurna. Sementara kalau lemah itu disosiasi sebagian. Kalau non tidak terdisosiasi. Apa itu disosiasi? Kan seperti itu. Disosiasi itu adalah penguraian. Jadi sebentar di sini ada NaCl. NaCl solid gitu ya. Dia itu kalau dimasukkan ke dalam air dia akan terdisosiasi secara sempurna menjadi anion Na+ dan ditambah dengan ini kation Na+ dan anion Cl-. Nah, seperti ini. Jadi terdisosiasi itu terpisah. Kebalikannya asosiasi. Kalau asosiasi itu perkumpulan, ngumpul asosiatif. Tapi kalau disosiatif itu memisah. Seperti itu. Nah, persamaannya itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat bahwa reaksi yang saya tuliskan itu panahnya itu total ke kanan. Nah, ini adalah panah yang menunjukkan bahwa dia itu total mengarah ke produk dan tidak ada yang ke reaktan. Artinya panah ini itu juga bermaksud ditunjukkan ke disosiasi secara sempurna, bahwa semuanya itu mengarah ke produk. Artinya kalau misalnya kita itu ya, taruhlah ini sebenarnya mau kita pakai mol saja. Misalnya kita punya 10 mol. 10 mol. Kalau 10 mol NaCl hasilnya itu pasti akan ada 10 mol kation Na+ dan 10 mol anion Cl-. Tapi kalau misalnya kita pakai CH3COOH 10 mol sama-sama 10 mol, apakah hasilnya itu akan menghasilkan CH3COO- dan H+ sama-sama 10 mol? Jawabannya tidak. Akan ada beberapa CH3COOH yang tidak terurai menjadi CH3COO- dan H+, sehingga jumlahnya itu tidak 10 dan 10 kation anionnya, tapi bisa jadi ini cuma 2, misalnya begitu. Itu yang menyebabkan komponen ion yang ada di sini itu tidak sebanyak kalau kita menggunakan NaCl yang dia itu tergolong elektrolit kuat yang terdisosiasi secara sempurna. Jadi begitu asal-usulnya. Kenapa sih kok ini sangat terang? Karena dengan menggunakan konsentrasi yang sama, semua di sini itu akan terdisosiasi secara sempurna. Akhirnya banyak. Intinya ini akeh. Yang menghantarkan aliran elektron dari ini itu banyak. Tapi kalau kita menggunakan cuka, yang terion itu tidak banyak. Sehingga yang menghantarkan itu menjadi lebih sedikit. Sehingga aliran listriknya juga menjadi lebih lambat dan membuat lampunya menjadi menyala dengan redup. Seperti itu. Oke, itu adalah cara kita membedakan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Di buku itu dalam bentuk tabel, tapi akan saya sebutkan aja contoh-contohnya di sini. Misalnya HCl. Ini termasuk elektrolit kuat. Artinya kalau HCl masuk ke air, dia akan total ion menjadi H+ dan Cl-. Lalu habis itu ada, nah ini, mari kita perhatikan ada beberapa senyawa yang menarik yang bisa kita lihat ya. HNO3. HNO3. Lalu ada, nah ini, langsung semua senyawa
ionik gitu. Di buku itu semua senyawa ionik itu adalah termasuk elektrolit kuat. Oke, kenapa kok ini menarik? Habis ini kita bicarakan. Terus yang selanjutnya, C ini yang lemah ya, CH3COOH. Oke, yang menarik muncul di sini ada HF. Kenapa kok menarik? Teman-teman semua, HF sama HCl itu kan koyok saudara toh. Saudara dari mana? Ini kan asam halogen, asam halida. Jadi kan halogen itu kan ada F, ke bawah ada Cl, ada Br, ada I. Lalu halogen-halogen ini itu ketemu sama H. HF jadinya, F ketemu H jadinya HF, ini paling kecil ya atomnya, paling atas. Cl ketemu H jadinya HCl, ini nanti juga jadinya adalah HBr, lalu ini jadinya HI. Satu keluarga. Tetapi perhatikan bahwa HCl itu tergolong elektrolit kuat, sementara HF itu elektrolit lemah. Menarik sekali. Lalu selanjutnya ada yang lemah lagi itu HNO2. Ini menarik. Perhatikan bahwa ada HNO3, O-nya itu ada 3. Sementara ini kuat. Sementara ketika O-nya itu hilang menjadi HNO2, hilang 1, ini menjadi lemah. Kehilangan 1 oksigen itu membuat dia sifatnya yang semula itu dapat mengion atau dapat terdisosiasi secara sempurna, berubah menjadi tidak dapat terdisosiasi secara sempurna. Perubahan Cl menjadi F itu juga bisa mengubah dari yang semula terdisosiasi secara sempurna menjadi tidak terdisosiasi secara sempurna. Dan hal-hal seperti ini adalah salah satu hal yang paling sangat saya suka di kimia tentang loh iya ya, kenapa kok begitu ya? Kenapa kok HF itu lemah tapi kok HCl itu kuat? Oh, kenapa ya HNO2 itu lemah tapi kalau HNO3 kok kuat? Alasannya seperti apa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, seperti khasnya pertanyaan kimia, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini menarik sekali. Dari sini tuh iya, sangat menarik. Kenapanya seperti apa? Nah, itulah pentingnya kita belajar pelan-pelan saja. Nanti insya Allah yang hal yang seperti ini tuh akan kita bicarakan misalnya di organik fisik. Itu akan ada seperti ini dan akan terjawab juga, akan dikasih tahu juga. Oh, ternyata karena begitu ya. Oh, ternyata karena begitu ya. Karena ini masih kimia dasar, masih di awal, ya kita pupuk penasaran saja. Oh, kenapa ya kok begitu ya? Menarik. Kalau kita prediksi mah ya bisa-bisa aja ya. Kalau HF ini lemah, ini kuat, kemungkinan HBr juga kuat, HI kuat. Itu. Kalau HNO3 itu kuat, HNO2 lemah, berarti kalau kita bisa mengadakan HNO, kemungkinan dia juga lemah. Terus yang sekarang yang non, yang tidak terdisosiasi sama sekali. 1 urea. Terus urea itu ya urea di sini lah, ada sih rumus kimianya sih. Urea, lalu etanol. Etanol ini juga tidak terdisosiasi. Lalu ada glukosa. Glukosa itu tidak terdisosiasi, tidak terpotong, tidak memecah, membuat dia itu jadi ion, kation dan menjadi anion seperti itu. Ini adalah beberapa contoh-contoh yang tergolong disosiasi sempurna, disosiasi sebagian dan tidak terdisosiasi. Artinya kalau air ini sebagai media ini kita masukkan gula, apakah nyala? Tidak. Kalau air ini kita masukkan etanol, apakah nyala? Tidak. Apakah air ini kita masukkan cuka, apakah nyala? Nyala, tapi dikit. Kalau dalam air ini kita masukkan garam dapur, apakah dia nyala? Nyala dan terang. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Itu adalah contoh-contoh dari elektrolit kuat, lemah, dan non. Sekarang yang menarik adalah senyawa ionik di sini kan bahkan dikatakan bahwa semua senyawa ionik itu adalah terdisosiasi secara kuat. Pertanyaannya adalah kenapa kok sampai semua senyawa ionik terdisosiasi secara kuat? Jawabannya adalah karena dia ionik. Loh, kok bisa? Kenapa kok jawabannya sesepele kok? Kenapa dia itu terdisosiasi secara sempurna ya? Karena dia ionik. Oke, kenapa kok begitu alasannya? Kita mulai lagi. Kita ingat lagi bahwa senyawa ionik adalah senyawa yang terbentuk atas gabungan kation dan anion. Kation adalah atom yang bermuatan positif dan anion adalah atom yang bermuatan negatif. Ngono.
Seperti di sini ada NaCl. NaCl itu kan sebenarnya adalah gabungan dari atom yang bermuatan positif, di sini Na+ dan Cl atom bermuatan negatif. Gitu. Na+ dan Cl-. Ini ada ionnya. Artinya apa? Artinya itu ada sesuatu yang berbeda. Satu ujung dia akan bermuatan positif, satu ujung dia akan bermuatan negatif. Kenapa kok begitu? Kenapa kok dia bisa terdisosiasi secara sempurna? Karena pelarutnya juga ternyata memiliki hal yang sama. Pelarutnya air ya, H2O. Barusan banget saya muncul ini bayangan di kepala. Ini kan disosiasi sempurna ionik ini, sempurna. Karena dia ada plus sama ada min di media air. Barusan yang saya muncul adalah, kalau medianya tidak air, apakah senyawa ionik masih tetap terdisosiasi secara sempurna? Mungkin jawabannya tidak. Berarti saya akan kasih batasan masalah, karena saya belum ngulik lagi ya, belum ngulik informasinya. Mungkin jawabannya tidak. Artinya kalau yang bisa saya katakan di sini, yang semua senyawa ionik itu masuk ke elektrolit kuat karena dia terdisosiasi secara sempurna, itu hanya ketika kita larutkan dalam media air. Itu yang menjadi batasan masalahnya. Kalau medianya tidak air, mungkin jawabannya akan berbeda. Itu dulu. Oke, garam ya. Dan semua garam itu kan mesti terbentuk dari X plus dan Y min. Mesti ada ininya loh. Mesti ada ionnya. Dia itu gabungan dari plus dan min. Nah sekarang air kan tidak terion ya. Tapi kenapa kok bisa? Ternyata air itu ada ujung yang dia itu punya kecenderungan negatif, kayak akan awan elektron gitu. Jadi parsialnya itu parsial negatif, dan ada ujung yang dia itu kecenderungannya adalah miskin elektron dan parsialnya adalah parsial positif. Nah, ini adalah senyawa polar. Kalau yang seperti ini berarti yang minnya akan suka ke daerah-daerah yang positif dan plusnya ini akan suka ke daerah-daerah yang bermuatan negatif. Seperti ini. Jadi alasan kenapa kok semua senyawa ionik itu kuat dan dapat terdisosiasi secara sempurna, ya karena dia dilarutkan ke sebuah senyawa H2O yang dia itu punya parsial positif dan punya parsial negatif. Oke, ini polar seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah jaringan 3D dari garam. Garam sekali lagi ya, bahwa garam itu tidak sama dengan hanya NaCl, tetapi garam adalah gabungan dari kation dan anion. Senyawa ionik itu juga biasanya disebut dengan garam. Jaringan 3D garam dulu pernah kita bicarakan ya, misalnya seperti ini. Ini kan yang padat ya. Yang padat seperti ini. Taruhlah ini kisi kristalnya NaCl seperti ini. Ini solid, fasanya solid. Nah, seperti ini. Ya, begini dulu ya. Sabar dulu menggambarnya. Nah, fasa solid seperti ini, NaCl. Ini jaringan 3D garam. Nah, ketika kita melarutkan dia dalam air, jaringan 3D ini itu akan terpecah, akan terpisah-pisah menjadi Na+ dan Cl-. Apakah sudah? Belum. Karena dia itu dilarutkan dalam air, yang terjadi adalah ion-ion positif di Na, seperti Na ini, dia itu akan dikerubungi. Jadi dia itu akan dikerubungi oleh air yang parsialnya itu negatif. Berarti Na itu ini akan ada O. Ingat ya bahwa O itu di sini parsialnya negatif. Ini O, paling ini ya. Nah, seperti ini parsialnya menjadi ini negatif, gitu kan? Terkerubung seperti ini. Sementara yang Cl itu akan didekati oleh dia yang parsialnya itu positif. Yang mana? Yang H. Yang parsialnya positif. Ngono. Jadi ini akan ada H yang mendekat-dekat seperti ini. Nah, kondisi seperti ini adalah disebut dengan kondisi hidrasi. Hidrasi adalah kondisi ion yang dikelilingi molekul air yang tersusun dalam keadaan teratur. Nah, hidrasi
proses seperti ini itu sebenarnya adalah proses penstabilan dari ion-ion yang masuk ke dalam air dan dia itu mencegah ion-ionnya itu kembali bergabung menjadi garam. Dan karena inilah, ya sekali lagi dia bisa ke sini. Ini adalah alasan kenapa ada elektrolit kuat, lemah, dan non gitu. Salah satu yang kuat adalah semuanya senyawa ionik dan kenapa dia bisa menyala terang? Karena ini adalah topik untuk hari ini tentang kenapa senyawa ionik selalu menjadi elektrolit kuat. Dan minggu depan kita akan beralih ke asam dan basa juga bisa menjadi komponen yang tergabung dalam kuat dan lemah. Nah, seperti di sini sudah di-spill adalah ada HF, ini kan ya ini asam, dan mungkin akan ada NaOH, ini basa, ada NH3, ini juga basa, dan ini akan kita bicarakan di minggu depan, teman-teman semua. Oke, itu adalah topik untuk hari ini. Terima kasih yang sudah belajar, yang sudah ikut bergabung sampai dengan ini ya, sampai dengan menit ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetap dengan prinsip dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Tetap belajar meskipun sebentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.